Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Berjumpa lagi dengan saya di Mr. D Channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Jupiter M King mogok, ya, mati total, nggak bisa dihidupkan. Kelistrikan semua mati, dan katanya kemarin pas dipegang akinya panas, ya, kemudian bawa ke sini, ya. Kemudian aki yang ini yang kemarin yang katanya panas itu sudah saya cas, ya, menggunakan charger aki portable, tetap tidak masuk, ya. Jadi bisa disimpulkan akinya sudah swak, padahal 2 hari yang lalu katanya untuk starter aja masih kuat. Dan ini sudah saya pasang pakai aki lain, aki motor lain, hidup, di on dia bisa hidup. Nah, di on dia sudah bisa hidup. Kita ukur dulu aki yang ini, ya, jadi agar nanti untuk membedakannya. Jadi aki standby berapa volt, kemudian nanti ketika motor dihidupkan jadi berapa volt. Sini aja kelihatan. Nah, DC 20 volt 11,91 kelihatan ya. Nanti kita hidupkan jadi berapa volt. Kemudian untuk kiproknya kemarin disampaikan sama yang punya itu, konon katanya memang motor ini sering membuat aki mati, akinya melembung kemudian mati. Nanti saya akan coba cek juga jalur pengisian. Nah, untuk pengisian saya coba cek dulu groundnya dulu nyambung tidak, karena khawatirnya groundnya nggak nyambung. Ground itu hijau, oh nyambung, ini groundnya sudah nyambung ya. Oke, sekarang kita lanjut hidupkan motor, kemudian cek jalur pengisian. Hidup ya. Ya, oke. Kita tes di outputnya. Output 13 volt tanpa diblayer. Ini kelihatan aja ya. Kelihatan enggak? 13 volt tanpa diblayer. Setelah diblayer, waduh, sampai 17 volt. Jelas overcharge ya. Ini kemarin kiproknya sudah cacat. Nah, ya. Melembung di sini dia. Kita ganti punya tiger, sayangnya adanya yang KW. Soketnya sama persis ya. Hanya saja untuk punya tiger itu tipis. Ini lebih tebal. Jadi nanti kalau dipasang ya, nanti dia akan kurang seret. Makanya diganti sekalian soketnya. Sebenarnya sama persis. Hanya saja tipis, sekunnya tipis. Dan untuk posisi kabelnya sama. Posisi kabel output kiprok, ground, sama input pengisian sama. Satu kabel yang ada di tengah boleh dipasang, boleh tidak. Jika mau dipasang, hubungkan dengan arus plus setelah melewati kunci kontak. Bisa disambungkan dengan arus plus dari klakson. Karena yang paling dekat dengan kiprok ini adalah klakson ya. Kita pasang juga
akinya. Ini adalah aki bawaannya yang kemarin sempat mati ya. Kemarin sempat mati, kemudian saya coba buka, saya isi air aki, ternyata langsung hidup lagi ya. Jadi kita coba pasang kembali apakah aki ini bisa normal kembali. Oke, kita tes dulu berapa volt sebelum motor dihidupkan. Kita pasang 20 volt DC. 11,5 sebelum motor dihidupkan. Hidup. Kita coba untuk menghidupkan, bisa enggak? Enggak kuat. Kita engkol. Hidup. Kita nggak berkes ini ya. Ya, oke. Sekarang kita coba pakai kiprok baru. Ini punya Tiger, tapi KW, nggak ada yang bagus, yang dekat-dekat sini. Kita coba. Oh, 14, ini malah 14 nih standby-nya nih. Standby 14,3. Tapi di player tidak naiknya tidak tinggi. Di player pun hanya 14,4. Mantap. Oke. Di playernya pun hanya 14,4. Jadi penyebab dari kemarin aki panas dan aki sering melembung ya, sering gonta-ganti aki, itu disebabkan karena kiprok sudah jebol. Kiprok sudah tidak mampu lagi menghambat arus besar dari spool, sehingga arus yang keluar dari kiprok itu overcharge. Aki standby sebelum mesin dihidupkan itu 12 volt sampai 13 volt, dan jika motor dihidupkan itu tegangan yang masuk ke aki itu bisa sampai 14 sampai 14,5, tidak sampai ke 15 atau tidak lebih dari 15. Dan kopinya tumpah, tidak keminum. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Do it yourself, 1000% resiko ditanggung penumpang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya bukan mekanik pro, saya hanya penghobi obrak-abrik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.